kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, saya sedikit akan mereview materi pembelajaran yang pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar apa itu IP address, kemudian apa itu network, apa itu host. Dan pemahaman kamu tentang IP address, network, dan host sangat mendukung untuk memahami materi routing. Kenapa? Karena routing statik berputar dengan IP address, network, host, kemudian gateway. Saran saya, kalau nantinya Ananda masih belum kuat konsep Ananda dalam pengalamatan IP address, saran saya silakan nanti Ananda tambah referensi, tambah literasi, boleh di internet, boleh juga nanti menggunakan buku-buku yang ada di pustaka. Siswa dapat menjelaskan konsep routing statik serta dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Pengertian routing. Routing adalah proses mentransfer data di sebuah internet network dari host sumber ke host tujuan. Konsepnya, pengirim paket akan menguji tujuan dari paket, apakah tujuan IP berada pada jaringan lokal atau tidak. Saya akan memperlihatkan sebuah video tentang gambaran bagaimana proses routing bekerja. Kemudian apa sih tujuan dari routing. Dari video ini kamu nanti bisa mengambil kesimpulan apa itu routing. Oke, ini saya tampilkan. Proses pengiriman data dan informasi. Routing adalah metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan. Pertama, komputer memasukkan sebuah domain untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Oke, setelah melihat video tadi, kira-kira apa gambaran yang bisa kamu simpulkan tentang video tadi? Ada yang bisa? Bisa boleh tunjuk tangan. Oke, kamu siapa namanya? Ya, Indah, siapa Indah? Ya, bagus. Video tadi menggambarkan bagaimana proses pengiriman data dan informasi. Saya akan memperlihatkan satu video lagi, sehingga video ini nanti mampu lebih detail menyederhanakan proses pengiriman paket. Oke, saya tampilkan video ini. Di dalam implementasi routing pada jaringan real tentu sangat rumit dan kompleks karena melibatkan ratusan bahkan ribuan router. Untuk menyederhanakan pemahaman kita pada routing, saya menganalogikan topologi ini untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil pada video 2 dibandingkan video pertama tadi? Ya, dari segi penggunaan alat. Jadi kalau kita belajar routing, alat yang paling sering kita gunakan yaitu yang namanya router. Kalau misalnya PCA misalnya terletak di Batu Sangkar, kemudian PCA ini ingin berhubungan dengan PC yang ada di Amerika Serikat. Kamu bisa bayangkan berarti itu antar negara, ya Pak? Dalam proses pengiriman paket akan banyak melibatkan ratusan bahkan ribuan router. Dan router adalah perangkat yang sangat cerdas. Router memiliki kemampuan untuk menentukan rute yang paling cepat. Untuk menguatkan konsep kamu tentang
router, saya akan memperlihatkan ini. Ini yang dinamakan dengan router. Ya, dari gambar ini bisa kamu ambil kesimpulan. Ada sebuah jaringan yang memiliki network 1.0, kemudian dihubungkan dengan jaringan yang berbeda network dengan networknya 192.168.2.0. Itulah fungsi router tadi, menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda network. Tugas kamu sekarang gini, kamu mencari, gunakan referensi kamu internet, hidupkan komputer di belakang kamu, silakan browsing, cari materi apa itu routing dan apa itu routing statik. Dari hasil pencarian referensi kamu, kira-kira apa itu routing? Apa itu routing statik? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan coba di tangan. Coba. Oke, bagus Nanda. Routing statik itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu. Kemudian ada hal yang paling penting di dalam kita nantinya melakukan konfigurasi routing statik, yaitu yang namanya gateway. Apa itu gateway? Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain. Oke, untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat, saya akan mensimulasikan menggunakan aplikasi simulasi supaya konsep kamu lebih kuat dalam pengalamatan dan proses peroutingan. Menghubungkan dua buah PC seperti ini. Ini ada PC 0 dan ada PC 1. Kemudian bagaimana cara menghubungkannya? Kita menggunakan namanya media kabel. Oke. Sekarang berarti dalam gambaran kita itu ada dua buah PC yang akan kita coba hubungkan. Oke, sekarang lakukan pemberian IP pada PC 0 dan lakukan pemberian IP pada PC 1. Oke, untuk PC 0, cara pemberian IP-nya boleh kamu klik nanti PC 0. Tanya PC 0 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya subnet mask default kelas C. Ya kan, slash 24 ini dia kan? 255.255.255.0. Kemudian saya lakukan juga pemberian IP pada PC 1. PC 1 itu IP-nya 192.168.2.1. Kemudian subnet mask-nya juga slash 24. Ya apa enggak? Ya. Berarti selesai. Oke, gunakan command prompt, masukkan perintahnya ping, kemudian ping masukkan dia IP address tujuan 192.168.2.1. Kemudian enter. Nanti akan muncul keterangan seperti ini. Coba kamu lihat. Ya, ini ada keterangannya request timeout. Apa artinya kalau request timeout? Artinya PC 0 dan PC 1 tidak saling terhubung. Kenapa dia tidak terhubung? Karena dia berbeda network. Saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Kemudian nanti untuk LKPD, silakan masing-masing kelompok mengupload tugasnya, kemudian kirim ke Google Classroom. Saya tunggu paling lambat nanti malam. Semakin cepat kamu mengirimkan lembaran LKPD kamu, semakin bagus, karena semakin cepat saya akan melakukan penilaian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Siap gerak, hormat gerak, 3 gerak, berseberangan mulai.